Hai, balik lagi di YouTube-nya Creative Project. Kali ini kita bakalan nge-review buku yang baru aja aku baca. Tapi sebelumnya, kenalin, nama aku Eka Fitriani. So, langsung aja kita review bukunya. Oke, yang pertama bakalan kita bahas adalah identitas bukunya. Oke, ini dari sampulnya kita tahu bahwa judul bukunya adalah Asal Mula. Terus yang di bawahnya ini terjadinya alam semesta, galaksi, tata surya, dan kita. Penulisnya nih di bawah ada Neil deGrasse Tyson and Donald Goldsmith. So, Neil sendiri ini aku udah searching. Neil ini seorang ahli astrofisika. Dia juga direktur dari Hayden Planetarium dan dia juga seorang pembawa acara di acara TV Star Talk. Mungkin kalian ada yang udah pernah nonton Star Talk. Si Tyson ini salah satu dari pembawa acaranya. Terus penulis yang kedua itu ada Donald Goldsmith. Nah, kalau si Donald Goldsmith ini sendiri itu memang seorang penulis astronomi. Jadi dia udah nulis banyak buku astronomi. Kalau nggak salah itu sekitar 20 buku. Jadi dia udah cukup berpengalaman untuk nulis buku bergenre tentang astronomi. Nah, sekarang kita mulai buka bukunya untuk lihat identitasnya lebih jauh lagi. Ini ada ditulis identitasnya. Yang pertama itu ada judul aslinya. Oh iya, buku ini tuh buku terjemahan dan judul aslinya itu Origins, yang artinya juga asal mula. Terus kalau buku aslinya itu terbit tahun 2004. Sedangkan kalau buku ini yang hasil terjemahannya itu terbit tahun 2019 dan penerbitnya itu dari PT Gramedia. Terus juga ini dikasih tahu tentang si penerjemahnya, penyuntingnya, desain sampulnya, dan tata letaknya. Terus kalau jumlah halamannya sendiri itu keseluruhan 306 halaman. Tapi kalau isinya aja sekitar 280-an. Oke, kita tadi udah bahas tentang identitas bukunya. Sekarang kita mulai masuk ke isi bukunya. Jadi di sini kita mulai daftar isinya dulu. Jadi dikasih daftar isinya gitu. Terus di daftar isinya itu kita bisa tahu kalau buku ini tuh terdiri dari 5 bagian. Tapi tiap bagiannya itu ada bab-babnya lagi. Misalnya kayak bagian 1 itu terdiri dari 6 bab dan ada judul besarnya gitu. Terus judul per babnya itu lebih rinci. Misalnya di bab 1 nih ya, itu judulnya tentang asal mula alam semesta. Dan di bawahnya itu bab-bab yang lainnya itu beneran ceritain tentang asal mula alam semesta. Pada mulanya, terus terciptanya antizat sampai beberapa detik setelah alam semesta itu terbentuk. Jadi di sini dari yang aku ingat di bab 1 di bagian 1 ini itu bahas memang di menit-menit pertama alam semesta ini terbentuk, mulai dari antizat yang muncul sampai dia itu pertamanya terang, terus kemudian semakin alam semesta ini mengembang itu makin gelap dan makin gelap. Nah, untuk bagian-bagian berikutnya itu kayak bagian 2, bagian 3, bagian 4 dan bagian 5 itu lebih ke rinci lagi. Dari yang pertama yang kita bahas tentang alam semesta yang which is luas banget, kita bakal masuk ke bagian dari alam semesta itu sendiri. Di bab 2 itu kita mulai masuk ke asal mula galaksi. Baru asal mula bintang di bagian 3, di bagian 4 itu asal mula planet, dan terakhir itu bab 5 itu asal mula kehidupan. Nah, ini relate banget sama judulnya. Di judulnya itu kan alam semesta, galaksi, tata surya, dan kita. Jadi di bab-babnya itu beneran jelasin tentang terciptanya alam semesta, terciptanya galaksi, tata surya, planet, dan kita yang diimplementasikan dalam kehidupan. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian yang paling aku suka dari buku ini, bagian isinya. Kita bahas sedikit tentang isinya. Jadi aku tuh paling suka di bagian 3 asal mula bintang yang bab 10 dunia unsur. Cari ya, ini aku tandain. Oke. Bab 10 dunia unsur. Jadi di sini itu mulai ke kimia. Jadi kalau di bab awal itu bahasannya agak berat karena itu bahas tentang fisika. Jadi kan di sini mereka itu menjelaskan asal mula alam semesta melalui hukum astrofisika. Jadi kalau astrofisika itu mereka beranggapan bahwa
semesta ini terbentuk dari hukum-hukum fisika sebelum kemudian muncul kimia dan biologi. Jadi di awal itu bahas tentang fisika. Terus ke tengah, yang bagian 3 ini tadi kita mulai masuk ke kimia dan ada bab mengenai dunia unsur. Jadi di sini tuh beneran bahas tentang unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Aku sampai ngeprint tabel periodik khusus buat baca bab 10 tentang dunia unsur karena ini membantu banget. Jadi kalian aku saranin untuk punya tabel periodik juga. Jadi di sini tuh dijelasin juga tentang unsur yang banyak di alam semesta, banyak banget. Kayak misalnya itu ada hidrogen, helium, itu banyak banget di alam semesta. Sampai unsur yang paling sedikit dan paling jarang kita temuin, misalnya kayak selenium dan tektium. Itu jarang banget ditemuin di alam semesta, tapi mereka ada. Jadi di bab ini juga dikasih tahu tentang fakta yang bikin aku cukup terkaget-kaget. Misalnya salah satunya itu ada tentang terbentuknya air. Kita semua tahu kalau air itu kan unsur fisika, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi kalau kalian belum sadar nih ya, atom hidrogen itu kan gas yang mudah terbakar. Misalnya kayak yang untuk isi balon, itu kan dia kadang tabung kayak gitu, dan itu mudah terbakar. Sementara oksigen itu juga unsur yang mendukung pembakaran. Kalau misalnya api itu bisa ada karena ada oksigen. Kalau misalnya oksigennya dikedapkan, maka apinya nggak bakalan hidup gitu. Jadi itu mendukung pembakaran. Tapi gabungan dari hidrogen dan oksigen justru menghasilkan air yang memadamkan api. Luar biasa banget kan? Aku kayak okay, how good our universe was designed. Terus lanjut, ini banyak banget, ada berilium, boron, karbon, semuanya dibahas dan juga dikasih tahu kayak nomor atomnya, terus dia terletak di nomor keberapa di tabel periodik. Jadi beneran harus punya tabel periodik. Terus kalau bagian lainnya yang aku suka itu ada di terakhir-terakhiran yang udah mulai masuk ke biologi. Di sini itu ada di bab 16. Judulnya Mencari Kehidupan di Tata Surya. Jadi kita semua tahu kalau tata surya kita ini luas banget. Ada banyak planet, miliaran bintang, miliaran galaksi. Jadi kemungkinan akan ada kehidupan lain selain kita itu besar banget. Dan itu yang bikin peneliti untuk terus-terusan nyari di mana sih kehidupan itu ada selain kita. Dan di bab ini dibahas tentang itu, kemungkinan adanya kehidupan. Dan ini dibahas lebih ke yang sisi biologi. Terus hal yang bikin aku terheran-heran juga, terkaget-kaget juga di bab ini itu dikasih tahu kalau misalnya tadi relate ke yang air ya. Kita tahu kalau air itu sumber dari kehidupan. Banyak ilmuwan yang bilang kalau awal mula kehidupan itu asalnya dari air. Jadi muncul kayak mikroba, kemudian muncullah kita ini yang gede-gede kayak gini. Tapi berapa dekade belakangan ilmuwan mulai berpikir bahwa mungkin aja kehidupan di luar sana itu nggak bermula dari air. Bisa misalnya ada beberapa zat cair yang ilmuwan memikirkan mungkin itu bisa jadi awal mula kehidupan di luar sana. Salah satunya tuh kayak amonia, etana, dan metil alkohol. Jadi ketiga zat cair itu dipercaya mungkin merupakan asal mula kehidupan di planet-planet lain di luar sana selain bumi. Tapi ada juga ilmuwan yang berpikir bahwa mungkin kehidupan itu nggak berasal dari air atau nggak berasal dari zat cair, which means bisa berasal dari zat gas atau benda padat, misal batu atau gas-gas yang lain. Dan itu menurut aku selama ini benar-benar pengetahuan baru, karena aku juga orang yang percaya kalau kehidupan itu berasal dari air. How important the water is. Yang selanjutnya bakalan kita bahas itu mengenai kelebihan dan kekurangan bukunya. Yang pertama itu kelebihan. Menurut aku buku ini lebih banget sih. Jadi buku ini tuh tipe buku yang bikin kenyang. Walaupun tipis, ya menurut aku buku ini tipis karena aku udah pernah baca yang lebih tebal dari ini. Tapi isinya tuh beneran padat banget dan penuh dengan informasi. Terus juga karena ini buku terjemahan,
hasil terjemahannya itu bagus banget dan mudah dimengerti. Tapi kalau misalnya ada istilah-istilah yang kalian nggak ngerti, buku ini juga dilengkapi sama glosarium. Itu ada di belakang, di akhir setelah kode. Let me show you. Kayak ini. Di bab terakhirnya itu ada glosarium. Jadi ini untuk istilah-istilah yang kalian nggak ngerti. Misalnya kayak astrofisika itu apa, terus juga ada pengertian dari bintang, neuron, sampai ke Doppler, efek Doppler kayak gitu. Terus juga kelebihan yang lainnya adalah buku ini juga ada gambarnya. Tuh, di akhir kalian dikasih gambar-gambar kayak gini. Dan ini bagus banget menurut aku. Cantik. Terus juga kalau misalnya menurut aku covernya bagus ya dan menggambarkan banget isi bukunya. Terus kekurangannya, nggak ada buku yang sempurna karena juga ini kan dibikin sama manusia, jadi pasti ada kesalahan dan ada kekurangannya. Tapi ini lumayan ngeganggu banget. Kekurangannya itu adalah mistyping. Kalau misalnya sekali dua kali itu kita biasa nemuin ya, tapi sayangnya di buku ini aku nemu itu 14 kali mistyping. Dan itu menurut aku keterlaluan karena banyak banget dan nggak nyaman jadinya. Aku jadi kayak menunggu-nunggu di bab berikutnya ada mistyping lagi nggak ya, dan ternyata ada. Aku kasih contoh ya, misalnya oke, ini dia halaman 229, itu dalam satu bab ada dua kali mistyping. Jadi yang pertama itu ada, dia mau nulis menjadi tapi malah jadinya menadi, J-nya ketinggalan. Terus ada juga dia mau menulis menunjukkan tapi kan-nya itu dua kali, double, jadinya menunjukkan kan. Tadi yang satunya kurang, yang ini dilebihin. Dan masih ada banyak lagi mistyping yang lain di halaman sebelumnya atau sesudahnya juga ada. Terus apakah aku merekomendasiin buku ini buat kalian? Ya, aku rekomendasiin buat buku ini buat kalian, terutama buat kalian yang mendalami ilmu astronomi atau yang sekadar tertarik sama astronomi. Buat kalian yang mendalami ini pasti enak banget dibaca karena kalian udah hafal beberapa istilah-istilahnya. Tapi kalau untuk kalian yang tertarik aja dan mau baca buku ini juga mungkin bakalan seru tapi agak sedikit berat ya, kayak aku, karena aku cuma suka aja nggak mendalami, jadi buku ini terasa agak berat. Tapi buku ini oke banget buat dibaca. Nggak cuma buat yang tertarik atau yang mendalami, kalau kalian orang baru dalam dunia astronomi ini juga bagus banget buat dibaca, walaupun mungkin kalian agak sedikit kesusahan. Terus untuk rate-nya, buku ini dari aku rate-nya 8,5/10 karena buku ini bagus banget. Oke, jadi segitu aja review buku dari aku. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian ngerasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung kami. Sekian, terima kasih.